Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam pembahasan yaitu pemrograman berorientasi objek atau OPP. OPP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, bukan hanya fungsi dan prosedur. OPP memungkinkan pemodelan program dengan lebih mendekati kehidupan nyata melalui konsep seperti kelas dan objek. Konsep dasar OPP ada 4 ya. Pertama ada kelas, template atau blueprint untuk membuat objek, dan yang kedua objek, instansiasi dari kelas yang memiliki data dan fungsi, dan enkapsulasi yaitu menyembunyikan data yang hanya memperlihatkan fungsi yang dibutuhkan. Yang keempat ada pewarisan, memungkinkan kelas baru untuk mewarisi sifat dari kelas yang ada. Yang kelima dan terakhir polimorfisme atau kemampuan satu fungsi untuk bekerja dalam cara yang berbeda. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat program sederhana untuk buat kelas dan objek di C++ ya. Oke, langsung saja. IOStream using namespace std, lalu di sini ada kelasnya yaitu mahasiswa. Nah, tipe datanya menggunakan string dan integer. String untuk nama dan integer untuk umurnya. Void perkenalan. Ini perkenalan. Cout, halo nama saya, variabel nama, lalu umur saya, variabel umur, lalu ditambahkan tahun di sini agar dapat menyambung. Misal umur saya 18, langsung di sini dalam satuan tahun. Langsung ke program utamanya, int main, lalu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan di sini kelasnya mahasiswa. Nah, objeknya ini yaitu mahasiswa MHS1. Dari mahasiswa, dari kelas mahasiswa, objeknya yaitu MHS1. MHS1 titik nama, MHS titik variabel nama. Namanya siapa nih di sini? Masukin di. Lalu yang kedua, MHS titik umur. Variabel umur kan disebut di sini. Umurnya berapa nih? 20 tahun. Lalu ada MHS titik perkenalan. Perkenalan di sini. MHS titik perkenalan. Objeknya perkenalan. Lalu di sini ada void perkenalan. Objek kelas yang mahasiswa dan objek MHS1 titik perkenalan. Perkenalan ini akan ditampilkan, halo nama saya Andi, umur saya 20 tahun. Bisa disebut di sini yaitu memanggil metode perkenalannya. Ini langsung saya teman-teman di sini kita running. Nah, langsung akan di sini halo nama saya Andi, umur saya 20 tahun. Umur saya di sini 20. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam dari enkapsualisasi, nama include IOStream dan using namespace std. Lalu kelasnya adalah mahasiswa. Di sini kita buat kelasnya mahasiswa. Ini private ya, hanya dapat diakses oleh set nama dan get nama di sini. Baik. Untuk tipe datanya string nama. Ini adalah atribut nama bersifat private ya, di sini sudah ditulis private. Untuk publiknya yaitu
void set nama string n. Nama sama dengan n. Ini untuk mengisi atribut nama. Jadi di sini akan kita bisa mengisi atribut namanya dan bisa dipanggil oleh get nama ini. Itu metode untuk mendapatkan nama yaitu string get nama. Get nama ini untuk memanggil si set nama, memanggil variabel nama yang private ini. Nah, lanjut. Program utamanya in main kelas mahasiswa. Si kelas ini MHS ini adalah objek dari si kelas mahasiswa ini. Lalu di sini MHS titik set nama. Set namanya siapa di sini? Andi. Misalnya. Sini berfungsi untuk mengatur dan menggunakan metode set nama. Lalu akan ditampilkan cout nama. MHS titik get nama. Nanti akan dipanggil tuh si Andi ini di dalam MHS get nama ini. Nah, kita langsung running saja. Nama titik Andi, namanya Andi. Namanya Andi kan benar. Jadi si private ini, si string nama ini bisa dipanggil oleh get nama. Teman-teman, kita masuk ke dalam materi pewarisan ya. Ini saya sudah membuat program sederhananya include iStream using namespace std. Ini kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Sini ada kelasnya orang, public, void menyapa. Jika kamu menuliskan atau memanggil menyapa, ini di sini akan ditampilkan halo saya orang. Akan menampilkan sapaan ini. Jika Anda memanggilnya di program utama. Lalu selanjutnya ada kelasnya yaitu mahasiswa. Titik publik orang. Nah, di sini tuh mahasiswa, kelas mahasiswa mewarisi kelas orang yang sudah kita buat di sini di atas. Void belajar. Cout. Nah, cout-nya akan menampilkan saya belajar. Menampilkan aktivitas belajar. Langsung saja ke program utamanya in main sama dengan mahasiswa. Kelas mahasiswa akan membuat objek yaitu MHS. Jadi disebut membuat objek dari kelas mahasiswa. MHS ini adalah objek dari kelas mahasiswa. Nah, kita panggil nih MHS titik menyapa. Menyapa ini kan sudah kita buat di sini nih. Di publik di kelas orang. Ini menyapa otomatis akan menampilkan halo saya orang. Lalu MHS titik belajar. Ini juga sudah kita buat di kelas mahasiswa. Belajar. Akan menampilkan saya belajar. Teman-teman, kita langsung saja running ya. Halo saya orang dan saya belajar. Karena kita memanggilnya di sini menyapa dan belajar. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam kelas itu polimorfisme atau
Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki kelas, yaitu kelas hewan. Dalam kelas hewan ini memiliki metode public, itu bersuara. Nah, metode virtual untuk memungkinkan operating, kita memakai virtual ini agar untuk memungkinkan operating. Lalu Cout sini akan menampilkan hewan bersuara ya. Nah, di sini juga ada, kita sudah membuat kelas turunannya, yaitu kelas anjing. Nah, ini kelas turunan dari kelas hewan dengan memakai pewarisan. Metodenya public void bersuara, lalu akan menampilkan guguk dari kelas anjing ini. Oke, langsung ke program utamanya. Ini kita membuat objek anjing. Ini kita membuat objek hewan dari buat objek anjing pointer hewan. Jadi hewan ini dari kelas anjing ya, dari sini. Oke teman-teman. Nah, hewan bersuara. Ini akan kita memanggil metode bersuaranya karena kita sudah membuat objeknya hewan. Nah, itu bersuara. Sini kita memanggil metode yang ini yang bersuara pada kelas anjing. Otomatis hasilnya akan guguk pada setelah kita running programnya. Lalu sini menambahkan delete hewan agar mencegah kebocoran memori ya. Oke teman-teman, langsung saja kita running. Nah kan ini akan menampilkan guguk karena kita di sini memanggil metode bersuara dari kelas anjing ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau membahas studi kasus tentang kelas kendaraan. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama kita membuat include IOStream dan using namespace std. Maaf ya teman-teman, saya tidak menjelaskannya sambil membuat kodenya karena itu akan memakan sangat banyak waktu. Saya juga masih belajar untuk membuat kodenya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan. Oke, sini saya sudah membuat kelas yaitu kendaraan, memiliki dua atribut publik yaitu merek dan kecepatan. Merek ini memiliki tipe data string ya, dan kecepatan yaitu memiliki tipe data integer. Sini juga ada metode info untuk mencetak merek dan kecepatan pada nanti saat dipanggil. Langsung selanjutnya ada kelas mobil. Kelas mobil ini adalah turunan dari kelas publik kendaraan. Menggunakan pewarisan. Sini menggunakan titik 2 pakai pewarisan. Sini ada metodenya yaitu mengemudi. Lalu akan mencetak mobil mengemudi jika dipanggil. Oke, langsung ke program utamanya. Main. Di sini kita membuat objek yaitu M dari kelas mobil ini. Lalu di sini merek diatur ke Toyota dan kecepatan diatur ke 100. Akan masuk ke dalam variabel ini ya teman-teman. Lalu minfo, dia akan mencetak ini teman-teman, merek dan kecepatan kendaraan. Jadi mereknya itu akan diatur, mereknya itu akan otomatis terisi ini dan kecepatannya akan terisi ini. Yang kita tulis ya di sini, yang kita masukkan di sini. Lalu M mengemudi,
Nah, metode mengemudi dipanggil yaitu akan menjalankan ini mobil mengemudi. Langsung saja teman-teman kita running. Nah, sini kan sudah otomatis ada mereknya Toyota, kecepatannya 100 dan mobil mengemudi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman ya, mereknya sudah diatur ke Toyota dan kecepatannya diatur ke 100. Lalu di sini akan memanggil info, yaitu infonya itu merek dan kecepatan. Lalu untuk mengemudi, ini mobil mengemudi. Tentang struktur data, di sini ada struktur data dictionary. Oke, dalam C++ tidak ada dictionary, hanya ada di Python, tetapi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan map ini. Map sama saja struktur datanya seperti dictionary pada Python. Langsung saja include IOStream, include map untuk mengimpor pustaka map dan menggunakan struktur data map, include mapnya, asing namespace std. Langsung ke program utamanya, in main, deklarasikan struktur datanya map. Tipe datanya kita menggunakan string, lalu variabelnya ada mahasiswa. Lanjut menambahkan elemen ke dalam map. Mahasiswa namanya siapa? Ini Ali. Lalu mahasiswa umur 20 dan mahasiswa jurusannya apa? Teknik informatika. Nah, di bawahnya untuk mengakses elemen dalam map. Layout nama. Namanya kan Ali di sini. Namanya Ali. Nah, mahasiswa nama. Kita tulis lagi sini mahasiswa nama. Lalu layout umur. Umurnya berapa nih? Mahasiswa umur. Kita masukkan variabel yang ini. Yang sudah kita buat ya di sini. Layout jurusan. Jurusannya mahasiswa jurusan teknik informatika. Oh iya, ini dinamakan indeks ya, indexing. Kita menggunakan ini untuk menambahkan key-nya itu nilai, menambahkan kuncinya key. Kita menggunakan ini. Kalau dalam map ya, indexing bisa disebut. Oke, lanjut. Mengubah nilai dalam map. Nah, mahasiswa umur. Kita bisa mengubahnya hanya dengan kita menuliskan lagi di sini perubahannya, umurnya berapa. Tadinya kan di sini mahasiswa umur 20. Nah, kita ubah di sini mahasiswa umurnya 21. Karena dalam pemrograman yang akan ditampilkan oleh program itu yang terakhir kita buat line terakhir. Setelah mengubah umur sekarang berapa? Nah, ditampilkan COD-nya setelah mengubah umur yang terakhir itu 21. Mahasiswa umur. Ini tulis lagi mahasiswa umur. Ini yang sudah kita buat baru. Ditulis lagi di sini. Lalu menghapus elemen dalam map. Untuk menghapusnya kita menggunakan erase, titik erase. Mahasiswa hapus jurusan. Kita itu di sini menghapus jurusan. Jurusannya kan teknik informatika. Kita akan hapus menggunakan erase di sini. Lalu lanjut menampilkan seluruh elemen dalam map. Looking for const auto elemen titik mahasiswa titik 2 mahasiswa. Ini mengiterasi seluruh elemen dalam map. Lalu tampilannya cout elemen
first elemen pertama kan, titik 2, elemen second yaitu elemen kedua, cetak pasangan kunci dan nilai, itu mencetak key dan value-nya itu. Misal key-nya umur, value-nya berapa, 20. Key-nya jurusan, value-nya berapa nih, teknik informatika. Kita langsung saja ya teman-teman, saya running. Nama Ali, namanya Ali, umur 20, jurusan teknik informatika. Nah, sini kan setelah mengubah umurnya 21 karena kita sudah merubahnya di sini masuk umur. Kita buat lagi nih umurnya 21. Nah, lalu kita menghapus ini juga kan, menghapus elemen dalam map menggunakan erase. Yang kita hapus yaitu jurusan ini. Jurusannya kan di sini teknik informatika, jurusan yang Ali sekarang lakukan. Nah, di sini sudah dihapus setelah umur. Ini cuma ada Ali, nama Ali dan umur 21 karena jurusannya kita sudah hapus menggunakan erase di sini. Ini. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada dictionary kali ini, atau map ya bisa disebut dalam C++. Terima kasih.